jalan jadi anak lokal keren. Buka umkmfest.bca.co.id, terus klik belanja. Pilih dulu kategorinya, lalu cari yang sreg di hati. Isi data diri, biar nggak ada kesalahan yang bikin penyesalan. Lengkapin alamat, biar kerennya nggak salah alamat. Ada diskon hingga 50% dan gratis ongkir. Pilih metode bayar yang kamu mau. Cek sekali lagi, lalu bayar deh. Fix no debat, kamu sah jadi anak lokal keren. Kalau mau ikutan keren, langsung aja ke umkmfest.bca.co.id. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Wow, aku seneng banget. Sudah ada lebih dari 45 orang yang bergabung dalam acara hari ini. Selamat siang sebelumnya, selamat datang di Bisnis Naik Kelas melalui Instagram, Facebook, dan WhatsApp yang merupakan webinar yang merupakan rangkaian dari UMKM Fest 2021 persembahan dari BCA. Yeay, biar semangat nih siang-siang gini. Boleh dong Kenny dibantu dengan supportnya, mungkin kasih emoji, kasih tepuk tangan, terserah deh pokoknya diramein ya. Nah, teman-teman perkenalkan nama saya Kenny Jafar, saya akan menjadi teman Anda hari ini, good friends ya. Kalau di sini harus namanya good friends, karena kita adalah teman baik. Jadi good, baik, friends, teman baik. Oke, lucu sedikit ya biar hari ini nggak terlalu ngantuk gitu. By the way gimana nih semuanya good friends? Semoga puasanya dilancarkan hari ini, nggak ada yang susah-susah. Kalau di Jakarta, jujur panas banget nih hari ini gitu ya. Mungkin teman Mas Aldo udah ngangguk-ngangguk aja gitu. Tapi semoga teman good friends masih dalam keadaan yang sehat, bahagia, itu yang paling penting. Dan yang paling penting adalah cuan-cuan-cuan gitu ya. Bisnisnya lancar terus. Nah, Kenny sebenarnya mau kasih tahu dulu nih, webinar ini kan diadakan sama BCA untuk bisa membantu teman-teman UMKM semua dalam meningkatkan promosi di bidang bisnis teman-teman gitu ya. Nah, makanya BCA itu ingin membantu teman-teman semua untuk meningkatkan salesnya. Apa aja sih yang dipelajari? Ya bisa dari sosial media, bisa cara promosinya, dan lain-lain. Makanya acara ini telah resmi dibuka pada Jumat 16 April kemarin dan akan ada banyak acara seru lainnya. Contohnya ini kan webinar udah diselenggarakan nih ya, kemarin Kenny juga udah ikutan webinar juga. Nah, nanti bakal ada lelang, bakal ada diskon. Kalau tadi kita lihat di videonya, diskonnya itu bisa sampai 90% loh guys. Wow, gokil ya, luar biasa buat BCA. Dan pastinya teman-teman bisa good friends bisa ngajak teman-teman yang lain supaya gabung juga nih ke acaranya BCA. Ada webinar, ada lelang, ada diskon besar-besaran, dan pastinya nantikan dan pantengin terus semua info lengkapnya yang terdapat di umkmfest.bca.co.id. Sekali lagi Kenny kasih tahu di umkmfest.bca.co.id. Pokoknya semuanya di situ lengkap ya, dari produk-produk local brand itu semuanya di situ lengkap. Terus udah gitu yang tadi bebas ongkir juga kalau misalnya pesen dari umkmfest.bca.co.id. Pokoknya banyak banget kemudahan kalau misalnya good friends itu udah bergabung dengan komunitasnya umkmfest.bca.co.id. Oke. Nah, Kenny pengen kasih tahu, nanti kan kita bakal belajar sama Mas Aldo Rambi nih. Nanti akan ada sesi pertanyaan. Nah, teman-teman tuh boleh banget memberikan pertanyaan di kolom Q&A, adanya di bawah kalau misalnya pakai laptop ya. Atau mungkin kalau misalnya teman good friend semua pakai handphone, itu lambangnya ada di atas. Tulisannya Q&A. Nah, nanti teman-teman tinggal klik situ aja, abis itu masukin pertanyaannya ke dalam komen situ ya, supaya kita kurasinya tuh bisa lebih cepat daripada di kolom komentar. Oke, jelas ya semuanya ya.
Yang jelas boleh dong kasih jempol atau kasih hati gitu. Biar interaktif gitu loh. Nah, tuh seperti Mas Aldo ya. Kalau gitu dari tadi Kenny udah selalu bilang Mas Aldo, Mas Aldo gitu ya. Kayaknya penasaran nih, kita mau mengundang Mas Aldo. Tapi sebelumnya aku pengen bacain dulu nih. Jadi Mas Aldo Rambi merupakan kepala bagian industri untuk Facebook Indonesia. Dalam role in, Mas Aldo dan tim ini membantu bisnis dan juga partners untuk menggunakan solusi Facebook secara optimal ya. Kalau gitu langsung aja yuk kita sambut dengan meriah Mas Aldo Rambi dari Facebook Indonesia. Halo semua, selamat siang. Terima kasih Mbak Kenny untuk perkenalannya. Teman-teman semua yang sudah hadir hari ini, terima kasih juga. Ya, jadi hari ini menarik banget nih. Meskipun panas udaranya, tapi kita Ya, mau belajar bareng ya teman-teman. betul. Kebetulan acara ini kan BCA UMKM Fest, kita bicara mengenai bisnis UMKM nih, naik kelas di Facebook App. Jadi saya sangat excited banget hari ini untuk bisa sharing ke teman-teman. Yeay, pasti semuanya juga excited. Makanya sekali lagi Kenny pengen ngingetin ke good friends untuk memberikan pertanyaan. Bisa dimulai dari mungkin nanti Mas Aldo mengeluarkan slide pertama langsung ditanya juga nggak apa-apa ya Mas ya. Saking excitednya. Karena gini loh Mas Aldo, BCA ini ingin memberikan 5 flash spesial. Wow. Isinya 150.000. Gokil gak? Luar biasa. Saya juga boleh ikut nanya dong kalau begitu. Ih, aku juga pengennya jadi peserta deh. Gak pengen jadi host deh. Oke deh kalau gitu. Mas Aldo udah siap untuk memberikan ilmu-ilmunya? Siap, siap. Semuanya Mantap ini saya kalau udah sambil sharing screen juga nih. Oke, siap. Thank you. Oke, kalau gitu saya mulai. Jadi ini dalam rangka BCA UMKM Fest, kita bicara semenjak pandemi ini mungkin sedikit background, UMKM ini sangat penting ya untuk bisa membangkitkan ekonomi Indonesia juga. Dan kalau kita bicara pandemi, tentunya kita bicara juga digital ini sangat penting presence-nya, dan salah satunya dari platform kami, Facebook App, bagaimana cara buat teman-teman UMKM ini bisa menggunakan solusinya secara optimal. Nah, mungkin sebelum saya mulai, ada 3 hal nih yang saya akan share siang hari ini. Mungkin pertama, sedikit perkenalan juga Facebook di Indonesia ini seperti apa sih, garis besar inisiatifnya. Tentunya kalau kita udah bicara mengenai inisiatif Facebook, tentunya buat teman-teman UMKM, pengen juga lebih mengenal nih customer insights ya. Kan kalau kita mau melakukan aktivitas marketing, tentunya kita mau tahu seperti apa sih pola perilaku dari konsumennya yang ada di platform kami. Dan tentunya yang terakhir, yang nomor 3 ini, saya rasa ini sangat mungkin relevan sekali ya untuk para bisnis-bisnis nih, para bisnis yang ada di Instagram terlebih. Nah, bagaimana cara kita membangun customer journey atau fase perjalanan dari konsumen di Instagram. Jadi 3 hal hari ini saya akan share. Nanti tentunya setelah ini kita akan meluangkan waktu secukupnya untuk Q&A, seperti itu. Baik ya, oke, saya mulai nih. Kalau kita bicara mengenai Facebook di Indonesia, tentunya nggak bisa jauh dari, kita mulai juga dari pengguna internet di Indonesia ya. Karena kan kami adalah aplikasi yang connect dengan internet. Nah, ini data terakhir yang saya lihat dari Apji, di Indonesia ini udah kurang lebih ada 191 juta pengguna yang terhubung melalui internet. Nah, ini berarti kan bisa dibilang nih potensial audiensnya seperti apa. Nah, kalau kita bicara pengguna internet, nah bagaimana dengan si Facebook? Nah, kalau dilihat ini buat teman-teman, Facebook ini besarannya ada 3 aplikasi yang menjadi bagian dari keluarganya Facebook. Tentunya si Facebook App sendiri. Facebook App ini ada Facebook Blue yang sebelah kiri dan Facebook Lite. Nah, mungkin buat teman-teman sudah ada yang pernah mencoba juga Facebook Lite ya. Itu adalah Facebook yang gratis ya, di mana bisa menggunakan fitur yang sederhana, teks dan juga image. Nah, ini sangat relevan untuk di kota-kota yang baru masuk ke internet, kota-kota tier 3 misalkan, yang remote ya, yang masuk dalam coverage internet, itu pasti menggunakan Facebook Lite. Di sini juga ada Instagram dan juga ada tentunya WhatsApp. Nah, bagaimana nih ceritanya mengenai masing-masing aplikasi? Kalau dibilang di Indonesia ini Facebook Blue atau Facebook Blue dan Facebook Lite ini masih grow. Kami adalah negara di Indonesia yang pertumbuhan dari 3 aplikasi kami bertumbuh secara sehat ya, secara baik, karena tadi pengguna internet itu 200 juta hampir,
dari total 260 juta penduduk. Berarti kan opportunity-nya masih sangat besar di digital. Nah, Facebook sendiri aplikasi ini sudah luas persebarannya ya, dari mulai demografinya yang nggak cuma muda, tapi juga tentunya di umur yang lebih tua. Nah, dari segi fokusnya apa sih Facebook? Nah, Facebook ini secara fokus tentunya dari mulai kami juga ada fitur seperti untuk komunitas ya, Facebook Groups. Nah, ini sangat besar di Indonesia penggunaannya. Tentunya juga kami ada dari sisi konten ya, Facebook Watch, dan juga penggunaan yang umum seperti feed dan sebagainya. Nah, ini masih sangat luas di Indonesia dan sangat digunakan. Nah, kalau kita masuk ke Instagram, kalau saya boleh rangkum satu kata aja, mungkin Instagram ini sangat tinggi di aktivitas commerce. Maka dari itu kalau kita lihat sendiri di kami ini di Jakarta ya, kota tier 1, kota besar, seringkali kita bicara Instagram. Kenapa? Memang karena Instagram ini pertama mungkin dari segi aplikasinya lebih fokus dengan visual dan video. Ini adalah resepnya Instagram, visual, gambar, dan video. Nah, sehingga dari segi telepon atau device-nya pun, perangkatnya itu kalau kita bicara Android misalkan, itu yang speknya lebih tinggi ya, dan juga kedua karena penggunaan datanya juga lebih tinggi, tentunya daya beli untuk pulsa dan apa juga dibutuhkan lebih besar, sehingga di sini penetrasinya bisa dilihat di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Bali, Medan, dan sebagainya, kota-kota tier 1 di Indonesia. Nah, commerce ini menjadi mungkin salah satu fokus ya yang ada di Instagram. Sebenarnya di Facebook Family of App, tapi di Instagram ini sangat besar di kota-kota besar. Dan kalau teman-teman mungkin lihat ya, tahun lalu kurang lebih bulan Oktober kami meluncurkan fitur Shops. Nah, ini yang sebenarnya banyak digunakan untuk teman-teman UMKM. Nah, nanti saya akan cerita lebih lanjut apa ini penggunaannya seperti apa. Tapi terakhir di sini tentunya WhatsApp. Nah, WhatsApp ini bukan sosial media, adalah platform chat app yang kami sudah gunakan sehari-hari, bukan hanya untuk chatting dengan teman, keluarga, dan network, tapi juga udah menjadi bisa dibilang productivity tools ya. Karena kan kita kalau bicara getting things done lah, itu semua melalui WhatsApp. Bahkan kalau teman-teman UMKM mungkin tahu, jualan, udah itu pembayarannya mungkin dikirim bukti pembayarannya dari WA, itu sangat umum. Nah, jadi dari ini semua, apa sih sebenarnya garis besar inisiatif kami di Facebook Indonesia? Buat teman-teman, ada 4 pilar. Pilar pertama ini adalah curation, atau mungkin kita mengkurasikan konten. Kenapa ini penting? Di Indonesia ini, atau pada umumnya orang-orang menggunakan Facebook app atau mengkonsumsi konten, itu kan dari mulai behavior-nya sangat berbeda-beda ya. Ada orang yang sambil seperti di foto ini sambil bergerak, berjalan, beraktivitas, ada yang di rumah lagi diem. Jadi format konten itu menjadi penting nih ya. Kalau hari ini kita lagi webinar, format kontennya mungkin sambil duduk kita akan konsumsi yang lebih intens. Tapi kalau kita bicara yang daily, yang lebih sering, kita angkat HP nih ya kan. Kita angkat HP, kita mungkin stories karena kita cuma punya waktu cepat 15 detik. Ya, jadi ini dengan pola penggunaan behavior yang sangat luas, kita juga memberikan fitur-fitur konten yang untuk mendukung dari mulai format stories, ada format video yang panjang, ada juga format IGTV dan sebagainya, sangat luas sekali. Nah, ini adalah fokus kami, tidak hanya dari segi format, tapi juga dari segi kreatornya, ya kan, untuk mengisi konten tersebut. Nomor 2, komunitas. Nah, Indonesia ini tadi seperti yang saya cerita di awal, komunitas sangat luas. Jadi ini kalau misalkan contoh konkretnya yang ada di Facebook Group misalkan ya, dari mulai komunitas pencinta lingkungan atau mungkin pendidikan orang tua ya kan, atau mungkin sekarang lagi banyak orang yang hobi sepedaan di kota-kota besar ya kan, pencinta sepeda untuk jual beli dan sebagainya. Ini sangat masif ya. Nah, bagaimana kami bisa memberikan fitur-fitur yang untuk pengelola dari komunitas itu bisa mengelola community groups ya secara efektif ya. Jadi itu ada sekarang pun kami ada programnya ya, sekolahnya namanya di Facebook Blueprint untuk community. Bahkan kami certified. Jadi ini salah satu contoh fokus kami di community. Nomor 3 adalah conversation. Indonesia ini negara yang kolektif ya, tentunya tadi komunitas, conversation menjadi penting. Nah, ini nggak cuma sekedar conversation yang kita lakukan via chat app, tapi juga
bagaimana kita memberikan fitur-fitur yang bisa membuat koneksi itu lebih seamless dan juga aman ya. Tentunya juga di sini mungkin saya akan highlight di WhatsApp ya. Conversation ini kami terus menambahkan fitur-fitur ya kan, inisiatif yang di Indonesia untuk bisa memudahkan baik individu ataupun bisnis untuk bisa connect dengan konsumernya secara efektif. Terakhir, commerce. Nah, commerce ini tadi yang saya cerita bagaimana kami bisa membantu dari Facebook App untuk bisa mendrive traffic dari dari platform kami untuk orang-orang misalkan masuk ke platform e-commerce untuk berbelanja. Nah, karena kami kan bisa dibilang pintu gerbang pertama kalau para pengguna lagi browsing, ketemu inspirasi, produk dan segalanya. Nah, bagaimana kami bisa membuat pipeline itu masuk langsung ke commerce. Jadi banyak sekali inisiatifnya di sini juga. Nah, ini adalah 4 pilar yang kami lakukan di Indonesia untuk Facebook. Nah, tentunya sekarang kita moving on ke next topic nih. Bagaimana dengan audiensnya? Oke, let's talk about meeting your audience. Nah, sebelumnya mungkin saya ingin cerita juga di Indonesia ini, menurut data sensus ya, ini data yang tahun 2020 bulan September, belum lama juga ya masih ya. Indonesia ini adalah negara yang didominasi oleh Gen Z dan milenial. Mungkin beberapa hari ke belakang sudah cukup banyak artikel yang bilang milenial ini udah masuk ke umur 40 nih sekarang ya kan. Jadi kita semua hari ini yang ada di panelis ini semua milenial deh, kita anggap aja gitu ya, biar keren, anak muda semua. Jadi milenial ini umur 26-40, Gen Z ini 18-25. Ini sudah bisa dibilang melebihi 50% populasi di Indonesia. Nah, ini adalah opportunity ya untuk dari sisi bisnis untuk menjangkau, karena mereka adalah generasi yang sangat connected dengan internet. Oke? Nah, kami fokus ke Gen Z nih, karena kalau kita bicara Gen Z kan ini kan sekarang banyak brand juga yang lagi fokus untuk bisa winning the Gen Z. Nah, bagaimana dengan pola perilaku mereka, insight-nya seperti apa? Kami melakukan studi di Facebook, dan kalau kami rangkum studinya, ada kurang lebih 3 insight ya, 3 pilar di sini. Apa sih yang mereka suka ya, atau behavior seperti apa terhadap brand? Pertama, mereka ini memiliki namanya sifat yang reciprocal atau reciprocity, atau mungkin asas timbal balik, artinya mereka ingin melihat apa yang brand lakukan terhadap community atau terhadap society itu menjadi contoh yang bagus, dan mereka akan lebih positif, mereka lebih positif untuk bisa menyukai brand tersebut. Nggak cuma bicara mengenai produknya bagus, tapi dampak mereka terhadap masyarakat dan lingkungan seperti apa. Itu penting. Oke. Nomor 2, mereka ini sangat memiliki rasa ingin tahu yang tinggi atau kepo. Nah, ini curiousnya tinggi banget ya. Ini kita semua tahu deh, dari mulai yang di sosmed yang suka ngelihat follow dan sebagainya. Ketiga, mereka ini efisien sekali. Nah, seperti apa detailnya? Yuk kita bahas. Pertama, kalau kita bicara mengenai reciprocity atau asas timbal balik di sini, it's all about giving back. Nah, ini mungkin kalau dari kita lihat ya, setahun ke belakang pandemi ini, banyak sekali brand-brand ini yang mereka bisa dibilang bangkit ya, dari sisi mereka bukan cuma bicara fokus ke jualannya saja, tapi mereka juga melihat apa yang bisa dilakukan untuk membangun lingkungan community ya, yang terdampak tentunya dari pandemi. Banyak sekali di Indonesia juga brand-brand lokal yang pivot bisa dibilang. Nah, di sini kami juga survei 72%, banyak dari Gen Z ini ya mereka mengharapkan brand ini mempunyai kontribusi terhadap masyarakat dan society. Nah, misal di sini kalau mereka misalkan buat teman-teman brand ya di sini kan suka banyak nih komunitas atau apa ya, misalkan luas lah. Bagaimana buat brand ini bisa membantu atau mungkin bisa ikut membantu memberikan thought leadership ya, mungkin memiliki kemampuan misalkan dari sisi contoh ya, mungkin brand yang makanan gitu ya, makanan sehat, bagaimana bisa mengajari satu komunitas mengenai kehidupan sehat ya kan. Makanan sehat itu misalkan sangat mudah untuk dibuat ya. Ini contoh saja ya, jadi lebih edukasinya nih, contohnya seperti itu. Nah, ini mereka suka, dan itu akan menaikin favor-nya terhadap brand tersebut. Nah, nomor 2 mengenai rasa ingin tahu, curiosity. Nah, ini mungkin ada korelasinya dengan bagaimana mereka melihat konten yang ada di digital ya, di platform kami. Nah, mereka ini sangat lapar, hungry ya untuk bisa share
dan juga bisa melihat atau share atau men-share story mereka atau share each other stories. 1 dari 2 yang disurvei, mereka ini suka banget up to date dari apa ya? Update dari foto kah, video kah, atau mungkin stories yang paling gampang. Nah, tapi buat teman-teman semua, kalau kita lihat stories atau gambar ini kan sebenarnya cepat ya. Attention span itu sangat cepat sekali ya. Jadi di sini penting banget nih untuk brand ya membuat konten yang mungkin bisa menghibur, yang juga menginformasikan dan juga membuat inspirasi terhadap generasi ini. Nah, menurut survei kami, konten yang mereka sukain itu seperti apa sih ya? Tentunya fun, karena kan tentunya kalau kita bicara anak-anak ini kan mereka sangat senang banget yang kreatif, yang menyenangkan, yang lucu mungkin, menggunakan fitur-fitur yang mereka suka misalkan di stories atau IGTV, tapi disesuaikan dengan behavior mereka ya tadi ya. Dan otentik, ini yang penting. Jadi buat brand ini otentik itu sangat penting gitu. Jangan sekedar ikut-ikut aja apa yang terjadi di mungkin industri lain yang ada hubungannya terus di copy, tidak juga. Stay otentik itu penting. Informatif misalkan memberikan informasi mengenai kalau sekarang di saat Ramadan ini ya kan suka rame nih trafficnya nih ya kan, mungkin order-order makin naik. It's okay untuk menginform ke mereka kalau mungkin ada delay ya kan, atau mungkin availability sudah tidak ada, kapan akan ada lagi, ini penting sekali diinform. Inspiring ya kan. Nah, inspiring ini mungkin menggunakan apa ya simbol-simbol atau mungkin figur yang bisa membantu untuk bisa edukasi para potensial customer-nya, misalkan influencer di sini. Nah, ketiga, efisien. Nah, efisien ini lebih kenapa? Karena kami di Facebook App ini bisa dibilang adalah mungkin pintu pertama ya, begitu para pengguna yang menggunakan platform kami, misalkan Instagram, mereka lagi browsing feed atau stories, menemukan produk secara sengaja tidak sengaja ya. Di situ adalah tempat mereka untuk discovering product and services. Nah, jadi penting sekali untuk brand ini memiliki presence ya, dan menggunakan fitur presence kami secara optimal, karena 1 dari 2 menggunakan social network untuk melakukan research terhadap brand atau produk. Nah, dari yang kami survei, ada di Gen Z ini di Indonesia, 71% mereka tertarik increasingly mereka tertarik banget untuk bisa mendapatkan produk yang bisa simple buat mereka, yang bisa membuat mereka ini menghemat waktunya lah, save effort and time. Karena mereka ini kan kalau mungkin mau makanan nggak mau ribet ya kan, mau apa-apa nggak mau ribet, yang simple misalkan menggunakan platform aplikasi BCA simple ya kan, karena gampang gitu ya kan, bisa masuk langsung untuk melakukan transaksi. Ini penting sekali. Jadi mengurangi friction ini penting sekali, baik dari pengalaman experience ya, convenience shopping ini 61% bilang harus convenience ya, harus nyaman, dan juga produknya itu juga sangat efisien buat mereka, sangat praktis. Ini penting sekali. Nah, jadi mudah-mudahan dari insight ini, pilar insight ini, buat teman-teman bisnis bisa juga mengembangi, mempelajari, dan mulai untuk testing nih, karena setiap bisnis ini kan beda-beda resepnya. Jadi saya harap ini bisa membantu teman-teman. Nah, mungkin sebagai summary untuk insight, tentunya sekarang nih more than ever digital untuk be there for your customer ya, untuk untuk bisa responsif ya ke customer, presence itu penting. Kedua, mulai untuk reimagine ya, untuk mulai membuat strategi kalau memang lagi mau melakukan marketing campaign, kapan waktunya untuk melakukan branding ya, artinya supaya orang-orang mengenal nama dari bisnis tersebut, dan juga performance untuk kapan melakukan aktivitas marketing untuk tujuan jualan, promo misalkan. Di saat Ramadan ini sangat cocok sekali. Nah, alternatif ya, karena sekarang kan juga masih banyak orang-orang yang di rumah ya kan, yang mungkin belum keluar secara full. Jadi kapan kita membuat experience online dan offline ya, buat restoran misalkan, frozen product dan sebagainya. Dan juga tetap highlight ya, menonjolkan apa sih fitur-fitur atau kelebihan dari produk dan service yang ditawarkan. Terakhir di sini mungkin sekarang sangat mudah sekali untuk leverage menggunakan platform strength dari kami, dan itu pun bisa dipelajari melalui sumber-sumber yang sudah ada secara online ya. Kalau mau belajar dari blueprint misalkan di Facebook, itu pun ada. Jadi ini buat saya summary untuk customer insight. Nah, seperti ini ya. Gimana Mbak Kenny?
kira-kira. Sebenarnya dari tadi udah kayak Ya, pengen nanya banget gitu, Mas. baik, silakan Mbak Kenny Iya, kalau gitu. aku Ya, ingin mengingatkan juga nih buat good friends semua, Anda punya waktu untuk bertanya, namun kalau misalnya sekarang, aduh udah greget banget nih kayak Kenny gitu ya, dari tadi pengen nanya, silahkan klik tombol Q&A yang ada di Zoom good friends semua dan dituliskan di kolom tersebut ya, supaya lebih jelas dan supaya Mas Aldo juga bisa lihat nih kira-kira pertanyaan mana nih ya yang bisa membantu teman-teman UMKM semua. Nah, kalau dari tadi sih Kenny sebenarnya penasaran nih ini Mas, kalau misalnya dari konten ya, kebetulan kan Kenny juga seorang, eee, apa namanya, aku punya bisnis gitu Mas. siap. Iya. Nah, terus kadang-kadang bingung gitu, kebetulan kan saya punyanya bisnis makanan gitu kan, dan menu makanannya misalnya hanya 10 tapi kan setiap hari sebaiknya memang terus membuat konten gitu kan Mas, maksudnya, secara konsisten terus posting kayak di feed, kayak di Instastory-nya gitu. Tapi kadang-kadang kan kita kehabisan konten dan juga sebenarnya bingung gitu loh, tipe konten apa yang cocok di IG feed sama di IG story, kayak gitu. Ya, bagus banget nih pertanyaannya Mbak Kenny nih. Ini bisa dapat dapat apa voucher tadi ya tambahan. Saya nggak dapat Les. apa-apa. Oke, itu tadi good point karena gini, kalau kita bicara konten ya buat teman-teman kita kadang-kadang suka simplify ya. Wah, asal Betul, bikin konten itu gampang. Tapi nggak gampang karena kan kita kan bukan cuman kayak kita pribadi asal post aja kan. Ini kan mhm, kalau bisa mesti direncanakan. Cuman secara eh, optimisasi tuh Mbak Kenny mungkin pertama ya di Instagram tuh kan ada stories, mhm. ada feed ya. Iya Nah, betul. mungkin buat saya kalau boleh share nih, stories ini penting banget untuk aktif. Kenapa stories ini kan sebenarnya nih penggunaan di stories ini ya, orang-orang tuh banyak sekali. Jadi orang lebih banyak di stories daripada di feed. Kalau Mmm, dari sisi yang masuk ke Instagram, mereka akan pertama ke stories dulu. Jadi di stories ini seperti apa sih kontennya yang baik? Sebenarnya kalau di bisnis ya, di bisnis restoran ya, typically itu konten yang harian loh, pakai ini. Jadi misalkan penyiapan makanan ya kan. Ini misalkan apa ya sambil diceritain nih, ini masakannya ini apa namanya penyiapannya gimana. Apalagi sekarang nih, Mbak ini lagi pandemi, customer ini sangat care banget terhadap isu higienis ya kan, safety ya kan. Jadi mungkin di highlight di sini penyiapannya itu hari ini untuk batch ini bagaimana memenuhi standar safety atau mungkin higienik seperti apa. Kedua bisa juga cerita ya kan mengenai apa ya mungkin contoh ya Mbak ini kalau ada bisnis kan banyak juga kan bisnisnya di rumah moms ya kan mhm. mereka ini punya passion masak ya kan jadi ceritain passionnya seperti apa karena story ini adalah yang membuat orang ini nyambung ya story ini kan adalah ekspresi dari sisi apa gambaran dari yang apa ditaruh di video atau visual ini yang orang-orang suka. Jadi mungkin itu kalau di stories ya yang lebih relevan, yang lebih daily dan uncurated nggak apa-apa gitu, yang apa Mhm, spontan aja. Nah, kalau bisa stories itu setiap hari, ya mungkin kalau bisa satu hari, apalagi sekarang ya satu dua kali lah, at least di post. betul. Feed ini mungkin bisa lebih dalam seminggu ya minimal 3 kali deh di post di feed ya kan itu lebih kayak yang apa ya highlight lah misalkan ada menu baru ya kan mungkin sekarang di saat Ramadan cocok kalau ada promo ya kan seperti itu dan bisa juga menggunakan hashtags tanda tagar. Ya, Nah, untuk bisa memudahkan discovery. Nah, tanda tagar ini 3 sampai 5 lah dipilihin dan coba cari tanda tagar yang relevan ya. Dari sisi 3 pertama, mhm, cobalah cari yang makro nih, yang sifatnya bisnis anak muda misalkan. ya, Itu kan ya. banyak sekali followernya. Jadi memudahkan untuk discovery sampai yang 2 terakhir spesifik mengenai bisnisnya, misalkan makanan sehat dan Oh, sebagainya. oke. Nah, Iya, jadi kurang lebih itu juga ada strateginya untuk tagar karena dengan adanya tanda tagar ini memudahkan untuk masuk ke fitur explore, di mana betul. juga banyak sekali orang-orang masuk ke situ. Jadi ini kurang lebih seperti itu kiat-kiatnya untuk konten di Instagram. Itu bener banget Mas, kadang-kadang soalnya kayak aku gini kan pengennya instan aja gitu ya. Aku tinggal cari hashtag, hampers lebaran gitu kan, terus hampers lucu. Bahkan kadang-kadang Mas, saya tuh suka kayak masukin keyword yang kayak asal aja gitu, kayak Ya, hampers warna ijo di Jakarta gitu. Nanti ada tuh Mas kayak jadi hashtag ya, itu sangat-sangat membantu juga ya. Nah ya tuh betul. teman-teman yang punya, apa namanya, bisnis dan main di Instagram, boleh banget tuh dipakai, apa namanya, tips dari Mas Aldo ya tadi menggunakan tagar dan aku juga setuju sih, karena kenapa namanya story, itu, mungkin platform juga untuk teman-teman menceritakan, makanya namanya IG story. Jadi nggak apa-apa tuh stories-nya sehari banyak gitu, nggak apa-apa ya Mas ya?
nggak apa-apa, karena kan itu tadi orang FOMO kan, Iya jadi benar. semakin di-post semakin mereka penasaran. Betul, dan tadi aku juga dapetin poinnya dari Mas Aldo adalah nggak melulu kalau misalnya kayak saya jual makanan, nggak melulu tuh kayak menunya aja, makanannya aja, tapi boleh diceritain mungkin dari, si penyedia makanannya, atau mungkin cerita awal berbisnisnya gimana, packaging-nya, higienisnya gitu ya, Mas? Betul, betul, betul Jadi sekali. kontennya juga Ya. beragam. Iya Jadi iya sangat iya luas iya. sekali nih apa ya angle-nya yang mau Mhm. ditonjolkan. Tapi yang paling penting tadi frekuensinya itu harus tetap stabil dijaga supaya orang-orang itu dapetin awareness-nya gitu Mbak Kenny. Iya, jangan nge-post setahun sekali ya, Mas. Jangan. Iya, oke. Mas, ini karena udah banyak juga yang bertanya, mungkin kita boleh Oke, lanjutin lagi kali ya, Mas? baik, pas banget nih. Kita kan tadi udah bicara mengenai konten apa nih ini menjadi apa lompatan untuk kita masuk ke mengenai gimana kita bisa connect dengan orang-orang yang ada di Instagram dari sisi bisnis ya. Oke. Jadi kalau kita bicara Instagram nih, bagaimana sih kita bisa winning on Instagram bisnis ya? Kita mulai dulu dari membangun consumer journey atau fase perjalanan konsumen. Nah, kenapa ini menjadi penting? Kan kalau kita ada brand ya, atau membuka satu bisnis di platform Facebook App, itu kan juga berarti kan bagaimana kita bisa langsung bisa menciptakan awareness ya, kesadaran, dan juga bagaimana kita bisa membantu para potential customer itu untuk bisa decide ya, memutuskan apakah mereka akan mempelajari produk kita dan bahkan transaksi ke depannya. Jadi ini membangun customer journey ini penting sekali. Rangkaiannya seperti apa nih? Tapi sebelum saya masuk ke rangkaiannya, ini research kami di Instagram ini sangat efektif dari sisi bisnis ya, karena 83% consumer yang kami survei termasuk juga di Indonesia, ini generasi milenial dan Gen Z, 83% itu mereka discover ya, menemukan produk dan jasa yang baru melalui Instagram. Dan 80%-an juga mereka melakukan research produk dan service, berarti mereka akan visit mungkin account-nya untuk mempelajari, dan juga mereka 80% ini mereka decide ya, mereka memutuskan untuk membeli dari Instagram. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bisa misalkan menggunakan Instagram nih, ya kan? Apa sih setelah mereka melihat produk dan service, apa yang mereka bisa lakukan? 80 dari sisi online, 79% mereka mencari informasi lebih lanjut. 79% ya, mereka search for more information. Nah, 65% yang kami survei, mereka mendatangi brand website atau app. Jadi mungkin nggak cuma yang ada di Instagramnya aja, mereka mau masuk ke website atau app. Nah, penting ini kenapa? Apalagi sekarang ya kita semakin banyak traffic online ya. Penting sekali untuk memiliki presence tidak cuma ada di Instagram, tapi memiliki website misalkan. Karena ini juga memberikan satu feeling credibility ya, kredibilitas yang lebih tinggi terhadap brand, ada websitenya atau memiliki aplikasi. Cuman kalau UMKM atau UKM mungkin sudah cukup memiliki website. Dan 46% mereka melakukan pembelian, baik itu dari websitenya atau app atau mungkin melalui commerce. Nah, dari sisi offline, mereka juga 37% itu mereka datang ke retail store, dan 31% mereka follow account-nya secara online, dan 30% mereka mulai membicarakan lah ke teman-teman atau network-nya. Jadi dampaknya sangat luas dari sisi apa yang mereka lakukan setelah melihat produk dan service yang ada di Instagram. Nah, terus pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa membangun dan memperluas jangkauan atau presence dari satu bisnis ya yang ada di Instagram. Nah, mungkin buat teman-teman yang sudah mempunyai bisnis di Instagram yang cukup lama, pertanyaannya sering keluar adalah, hey Mas Aldo, kapan kita melakukan iklan dan kapan kita organik nih, cuman posting konten aja. Nah, pertama kita bicara dulu organik. Organik ini tentunya sangat efektif untuk memulai brand presence. Ya dong, kalau kita buka toko ya buka akun ya itu kan presence ya kan. Nah, kedua, untuk connect dengan existing community. Artinya kan kita akan pasti teman-teman dekat dulu yang akan follow, ya kan. Mulai kita bangun credibility. Mereka mungkin beli produk, mereka komen, mereka nanya. Itu bisa akan meluas tuh. Dari community itu akan meluas. Tapi di sini yang saya ingin garis bawahi, saya bukan bilang harus memiliki follower sebanyak mungkin, tapi lebih memiliki follower yang meaningful. Artinya mereka-mereka ini yang engage. Nah, ini yang harus dibangun. Nah, bila ini sudah optimal, biasanya itu akan mentok. Karena kan tadi kan hanya di komunitas itu hanya di komunitas yang mungkin di kotanya saja.
ya, atau mungkin di daerah-daerah yang limited lah. Nah, mulailah kita berpikir untuk menjangkau audiens baru, ya. Nah, ini fungsi dari ads. Nah, ads ini sebenarnya untuk menjangkau audiens, misalkan tokonya operasionalnya ada di Jakarta, ya. Biasanya itu Jakarta, Jabodetabek, itu ordernya sangat besar. Tapi mereka udah mulai mikir, wah, produk ini kan bisa dikirim juga ke misalkan ke Surabaya atau mungkin ke Bali, ya kan. Nah, ini mulai menggunakan ads, bisa menjangkau audiens yang ada di kota lain. Banyak juga sekarang UMKM yang udah keluar cross border ke negeri mungkin di Asia Tenggara, ya, mereka udah melihat. Dan jadi ads ini untuk bisa menjangkau audiens baru. Kedua, ini juga mengenai narrative building, ya, untuk bisa key message-nya apa sih? Karena kan kalau di ads ini kan prinsipnya orang lihat iklan beberapa kali dalam seminggu, mereka akan ingat dan akan membangun intent, ya, kalau key message-nya tepat. Dan yang terakhir di sini adalah untuk mengoptimize terhadap optimalisasi terhadap hasil bisnis yang diinginkan. Misalkan ingin membuat branding di saat Ramadan, ya, misalkan brand makanan sehat supaya orang tahu ini makanan sehat, atau ingin mengajak konsumen untuk bisa membeli produknya dengan promo. Nah, ini semua udah ada objektifnya masing-masing di ads, ya, dipilih dengan tepat di sini. Nah, jadi ini untuk penggunaannya seperti apa. Nah, tapi bagaimana kita aplikasi tadi ke dalam satu customer journey, ya, atau fase perjalanan konsumen. Nah, buat teman-teman tentunya pertama kan kita harus bangun dulu awareness, ya, kesadaran. Nomor 2, baru mereka akan mempertimbangkan atau consideration, ya, baru mereka akan transact, beli, dan kita harus retain, ya, membuat jadi hubungan lebih erat dengan konsumen. Nah, jadi fokus pertama ini adalah building brand, baru kita go deeper, baru kita inspire action untuk transact, dan terakhir baru kita fokus ke connection. Nah, seringkali teman-teman di awal bisnis baru buka, itu ingin langsung follower sebanyak mungkin, ya kan? Iya, Nah, ini nih, ya kan, ini kan, wah, followernya masih 200.000, ya kan? Nah, bahkan juga ada yang nanya, bisa nggak saya beli follower? Itu jangan. Saya mungkin sarankan untuk tidak. Kenapa? Building brand itu penting, karena tadi, ya, kita mau promoting meaningful connection dengan orang-orang yang cocok dan suka dengan brand kita. Nah, ini jadi mungkin fokus pertama kita di sini. Nah, seperti apa nih kalau kita bicara building brand? Nah, kita masuk sedikit ke contoh-contoh yang lebih praktikal, ya. Pertama, kita masuk dulu ke profile, ya. Kalau buat teman-teman kan tanya nih, ini kalau bicara follower, ya kan, dia dihitungin nih, berapa sih followernya, kadang-kadang diadu. Sebenarnya menurut hasil research kami, 2 dari 3 bisnis profile visit itu datang dari non-follower. Nah, artinya orang-orang itu tidak perlu follow untuk bisa melihat dan mempelajari produk yang ada di akun Instagramnya bisnis. Contoh, saya misalnya penggemar atau mungkin saya ingin beli mobil baru, misalkan Toyota misalkan. Saya kan nggak harus follow dealernya kan, kalau ada IG-nya. Mungkin saya akan buka, saya akan pelajari. Nah, ini contoh yang sama juga buat bisnis-bisnis yang lain. Nah, jadi yang paling penting justru berpikirnya bagaimana kalau datang followernya atau datang orang mengunjungi page-nya atau account-nya jelas. Dan misalkan 6 foto pertama yang ada di ini nih di bawah, ya, di kalau kita buka kan ada 6 foto pertama, 6 foto terakhir, maaf, 6 foto yang paling recent, ya, yang paling terbaru, itu menggambarkan secara jelas bisnisnya apa sih. Jadi kalau saya lihat, ini kan orang kan akan lihat gambar dulu baru baca. Udah tahu nih makanan, atau dia mungkin kosmetik, ya, beauty, ya kan, atau personal care dan sebagainya lah. Udah jelas. Ya kan, banyak kali yang ada promo nggak ada gambarnya, nggak ada gambar manusianya. Orang bingung tuh di situ nanti. Nah, nomor 2, dari sisi description-nya yang ada di profilnya ini, seperti apa sih bisnisnya dan sebagainya. Dan mungkin di sini nih di fitur highlights nunjukin harganya, price list-nya, delivery schedule, itu hal-hal yang informatif tadi ditaruh di situ. Nah, ini contohnya. Jadi dengan ini mudah-mudahan bisa membantu untuk potential audience untuk build awareness tadi. Nomor 2, tadi pertanyaannya Mbak Kenny nih, explore, ya kan. Nah, ini adalah permainan tanda tagar. Jadi tanda tagar tadi, ya, 3-5 dipilih tuh 3 pertama yang cukup makro, ya, yang mungkin generik lah, kotanya misalkan, atau tipe bisnis dan sebagainya, sampai yang sifatnya spesifik. Mungkin kalau saya boleh share,
dari best practice-nya nih, bisnis-bisnis digital yang sudah besar atau e-commerce ya, mereka ini bahkan ada fungsi ya, ada tim kreatifnya yang kerjaannya tuh researchin hashtag-hashtag yang lagi happening lah, yang lagi tren gitu. Nah, mereka liatin gitu. Jadi mereka bisa cantumin kalau mereka lagi nge-post. Nah, terakhir bila mana memungkinkan untuk para bisnis mungkin ada benefit yang cukup baik bila kolaborasi dengan influencer ya. Karena biar gimana pun ini kan satu ini bukan tren ya, ini udah menjadi bagian dari sosial media dari sisi membantu influencer ini membantu untuk memperkuat connection dengan potential customer-nya, karena kan ada mungkin tema-tema yang cocok lah dengan influencer-nya seperti itu. Nah, kami ada fitur namanya branded content untuk membantu brand dengan influencer itu bisa berkolaborasi lebih transparan seperti itu. Jadi hasilnya bisa dilihat. Nah, jadi ini building brand secara organik ya, tidak berbayar. Nah, kalau kita masuk ke sisi ads-nya di sini, ya tentunya ada feed ads, organic stories atau organic stories ya posting ya, atau juga stories ad. Nah ini, again ini udah mungkin lebih mudah karena kalau kita menggunakan iklan ya pasti bisa dipilih. Feed organik itu udah otomatis. Tapi ini penting sekali karena tadi ya untuk memperluas jangkauan reach ya, dan menemukan audiens-audiens yang cocok atau sesuai dengan target yang diinginkan oleh bisnis. Nah, itu tadi awareness. Oke, kita udah kenal nih. Ya, udah tahu produknya apa. Sekarang kita mau menggali lebih dalam untuk go deeper. Nah, apa sih yang bisa di-consider? Sekarang kita ada shops ya kan. Shops ini bisa digunakan untuk mereka mempelajari produknya lebih detail ya. Shops ini again itu fitur yang free yang ada di kami, tentunya harus memiliki atau memenuhi syarat-syarat commerce kami, yaitu memiliki website, karena kan kami juga harus pastikan bisnis tersebut adalah bisnis yang official ya, yang ada dan bisa dihubungi, jadi memiliki website dan sebagainya. Nah, atau kalau misalkan mau fokus ke ads, ke iklan, mungkin membangun instant experience ya. Jadi ini seperti kayak ads yang mendrive ke microsite lah, jadi bisa menggambarkan lagi detail produknya seperti apa. Nah, terakhir ini mungkin adalah fokus ke messaging. Kenapa? Karena orang ini kalau mau go deeper, mereka akan nanya lebih banyak. Nanya lebih banyak itu kan di chat orang Indonesia kan. Makanya buat teman-teman mungkin bisa confirm nih kalau kita bicara ads ini banyak juga yang masuk ke misalkan ke WhatsApp untuk nanya ataupun di IG Direct. Nah, ini jadi penting sekali kalau kita mau menggali lebih dalam ya, klik to WhatsApp atau direct di Instagram. Nah, khusus untuk WhatsApp ini saya ingin juga touch base ya, di dalam customer journey ini WhatsApp ini sangat penting karena baik dari Instagram atau dari Facebook masuknya kan pasti kan kalau udah ngomong ngobrol nanya itu di WhatsApp. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum menggunakan, kami ada namanya WhatsApp for Business, di mana ini aplikasi yang free yang bisa di-download baik dari Android App Store atau dari iOS. Nah, ini basically memberikan small business untuk bisa membantu presence mereka di WhatsApp. Jadi begitu misalkan audiensnya chatting dengan bisnis, mereka tahu ini ngobrolnya sama bisnisnya jelas ya, ada jam bukanya, ada informasi mengenai produk dan sebagainya. Jadi ini penting sekali dan sudah ada. Nah, dari WhatsApp pun tadi ya bisa promote discovery, karena pasti kan mereka akan nanya dan masuknya kalau kita bikin ads, namanya bisa juga ads yang click to WhatsApp atau click to Messenger. Jadi untuk mengoptimize untuk orang-orang yang suka nanya nih, ya kan, jadi masuknya ke WA. Nah, dari nanya kan bisa jadi beli, seperti itu. Nah, terakhir kita bicara transaction ya. Begitu kita mau transaction ya, di sini kita masuk ke shops tadi. Karena dari shops ini tentunya mereka kan akan lihat produk dan mereka bisa setelah mempelajari mereka akhirnya bisa klik dan masuk ke langkah berikutnya untuk pembelian seperti itu. Nah, bahkan kalau misalkan dari shops ini juga bisa digunakan via WhatsApp juga. Di WhatsApp ini ada fitur katalog. Jadi bisa produk itu bisa di list down. Artinya gini, kalau saya misalkan bikin satu campaign ya yang ada di Facebook atau Instagram, misalkan klik to WhatsApp, mereka akan nanya, oh produknya available atau tidak? Yes, available. Nah, ini akan bisa dimasukin di katalog seperti itu. Nah, jadi bisa dilihat nih produknya ini ya kan, dan bisa basically langsung ngomongin produk dan bisa langsung di list down di keranjang, dan terakhir ya bisa langsung fokus ke
kalau memang ingin membeli dari situ. Nah, jadi ini nggak cuma Instagram aja, kalau udah mengerucut ke transaction, mungkin untuk Indonesia WhatsApp ini menjadi sangat penting. Seperti itu. Nah, tadi jadi kita udah membahas dari awareness, consideration, sampai transaction. Oke? Nah, terakhir di sini kalau kita bicara dari sisi transaction-nya, kita bicara ads. Yang paling penting juga ada beberapa tipe ads yang sifatnya untuk promotion ya, untuk membuat orang-orang, mengajak orang-orang untuk membeli. Nah, ini biasanya lebih advance buat teman-teman yang mungkin udah punya website, yang udah punya pengalaman iklan. Nah, ini bisa consider namanya dynamic ads ya, atau direct response ads yang basically langsung mengajak orang-orang untuk conversion, untuk membeli. Seperti itu. Nah, ini biasanya kalau ditanya ke saya, UMKM yang udah setahun lebih lah, mereka udah mulai menggunakan ini, mereka udah punya website, ya kan, mereka udah rutin menjalankan iklan. Nah, ini sebenarnya udah otomatis dia akan mencari audiens yang sesuai dengan produknya sendiri. Jadi dia akan ngikutin lah secara otomatis seperti itu. Nah, terakhir ini adalah community building, ya. Bagaimana kita bisa memperkuat connection dengan audiens, dengan followernya deh, seperti itu, ya. Sering-sering posting stories, ya. Dan kalau di stories itu nggak cuma postingnya, tapi menggunakan fitur seperti polling, mau nanya ke customer, Q&A, ya kan. Jadi kita bisa dapetin feedback. Nah, live ini penting. Jadi live ini mungkin kita mau tadi ya, community fokus ya. Kita mengundang nih, misalkan mengundang customer-nya, ngobrol dengan figur yang penting di dalam satu bidang lah ya, yang ada hubungannya sama produk dari bisnis tersebut. Nah, mulailah ngobrol, bahas mengenai certain topik ya. By the way, sekarang IG Live bisa 4 maksimal, jadi bisa lebih ramai, nggak cuma 2. Dan terakhir, IGTV ini untuk highlight, jadi untuk konten yang lebih panjang formatnya, seperti itu. Nah, ini biasanya digunakan untuk memperkuat connection ya dengan audiens yang sudah ada. Oke, jadi seperti itu tadi, kita udah bahas customer journey untuk ada di Instagram. Jadi ingat ya buat teman-teman, kita pertama bangun awareness dulu ya, profile, memperkuat presence kita melalui profile di Instagram, menggunakan feed and stories, explore, branded content dan sebagainya. Consideration-nya IG shopping, ya, lead ads kalau misalkan mau fokus ke iklan atau fokus ke messaging. Di transaction juga bisa menggunakan beberapa fitur, baik itu yang organik maupun iklan. Dan terakhir di sini, community building, sering posting stories, IGTV dan IG Live. Jadi tadi dari hasil sharing saya mengenai IG ini, fokusnya itu adalah building presence, bukan berarti jumlah follower, fokusnya ke hasil, ya tergantung mengapa kita mau memperkenalkan produk baru, berarti kita harus build awareness, consideration, baru orang beli, atau kita mau fokus ke promote, ya kan? Seperti apa. Nah, ini yang penting jadinya. Nah, baru terakhir kita fokus ke memperkuat community kita, ya tadi retention and advocacy tadi. Oke, sekian saja buat presentasi hari ini, dan saya yakin banget mungkin banyak pertanyaan, dan juga mungkin kalau buat teman-teman yang ingin mempelajari lebih lanjut, bisa masuk ke Facebook Blueprint, tinggal dicari aja, di search aja di Google Facebook Blueprint. Nah, itu buat teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut. Oke, thank you untuk waktunya. Mungkin kita bisa Q&A. Ya, thank you. Terima kasih Mas Aldo. Ini kebetulan juga sudah banyak yang nanya. Namun karena waktunya juga terbatas dan banyak pertanyaan, jadi kita langsung aja nih Mas memilih 5 pertanyaan yang sudah terdapat di Q&A. Mungkin Mas Aldo juga sambil bisa baca-baca, tapi saya sudah pilihkan beberapa nih. Contohnya, ini dia. Jadi ada Sri Budi. Ini kayaknya seperti yang tadi Mas Aldo udah jelasin juga gitu ya. Jadi strategi marketing seperti apa yang perlu dilakukan di platform Facebook atau Instagram untuk penjual pemula dengan followers yang belum banyak pengikutnya? Kan banyak tuh Mas yang kayak pas tadi Mas Aldo juga bilang kalau si followers itu jumlahnya nggak terlalu penting gitu kan? Tapi strategi marketingnya kayak gimana Mas? Kalau saya akan fokus ke awareness dulu, karena kan di awal-awal ini kan kita mau memperkenalkan produk kita kan. Jadi mungkin pertama mulai posting konten dulu ya tentunya ya kan, untuk menceritakan mengenai produknya seperti apa ya, baik dari story atau feed, menggunakan hashtag to discovery. Nah, mungkin tipsnya mulailah ngajak teman-teman yang
kita kenal, ya kan, mungkin teman-teman yang di komunitas yang dekat, misalkan di tempat tinggal atau keluarga, ya kan, untuk bisa mungkin mencoba dan memberikan feedback ya di dalam ini apa namanya akun IG-nya ya, melalui komen. Ini sebenarnya biasanya mulai seperti itu, dan nanti typically akan spreading ya, akan naik, dia punya traction-nya seperti itu. Tapi tadi building presence dulu, buat saya sih itu yang paling penting. Ya. Oke, kita lanjut Good question. nih. Kita lanjut. Tadi untuk Sri Budi Harmani boleh di-chat ke panelis untuk nama, alamat, dan juga nomor telepon ya. Nanti akan diberikan flash senilai 150.000. Oke, kita tanya ya ke pertanyaan kedua dari Ovi Rianti. Ini sebenarnya saya juga agak merasakan sih Mas, tapi di akun pribadi saya ya. Jadi aku mau bacain. Halo Mas Aldo, aku ada Instagram dan sudah hampir 2 tahun untuk wadah promosi berjualan. Tapi kalau diperhatikan akhir-akhir ini scene Instastory-nya berkurang. Cukup signifikan nih, berkurangnya 30-50% dibanding beberapa bulan sebelumnya gitu ya. Kira-kira ada kiat-kiat khusus atau tips seperti itu. Dan tadi juga saya sempat baca ya, ada di komen-komennya ini apa namanya, benar berkurang 30-50, dan pertanyaannya adalah apakah karena kebanyakan hashtag? Sedangkan tadi Mas Aldo bilang kalau hashtagnya lebih banyak malah lebih bagus gitu kan? Ya, good one. Gini, pertama pertanyaannya bagus. Mungkin saya ingin pasin dulu, ini pengurangan ini bukan dari kami yang mengurangi atau untuk menurunkan distribusi, tapi ada banyak faktor di sini. Pertama gini ya, dari sisi tadi beberapa tahun ke belakang ya, berapa tahun ini mungkin pertumbuhan bisnis yang masuk di Instagram juga banyak nih. Ini kalau ngomong bisnis ya. Nah, artinya kan dari sisi apa namanya buat follower atau buat discovery dari user ini kan sangat apa namanya karena pilihannya banyak, berarti kan compete ya kan. Nah, buat saya ini lebih fokus ke mempelajari konten apa yang view-nya naik tinggi. Kan kalau bisa lihat di insights, ya kan, kalau post stories atau di feed. Pertama lihat dulu nih, apa yang cerita mengenai apa sih yang orang suka gitu. Misalkan ada yang suka promonya, karena dia udah lama bisa, jadi kalau udah promo naik dia nih viewernya. Atau mungkin mau sukanya misalkan konten-konten yang lucu-lucu ya kan, atau apa itu tinggi. Nah itu dulu kita lihat. Nah kedua, kalau hashtag itu ya mungkin lebih umum di feed bukan di stories ya. Jadi di feed ini 3-5 itu sebenarnya nggak perlu 5, tapi antara 3-5. Jadi harus di test and learn. Justru jangan banyak-banyak. Yang penting juga adalah relevan. Nah kalau saya lihat sih ini sebenarnya lebih ke situ ya. Jadi ini tergantung dari mungkin mempelajari insight dan mencoba konten-konten yang baru itu sih, sambil test and learn. Seperti itu mungkin jawabannya. Oke, berarti hashtag tadi tidak terlalu berpengaruh gitu ya? Tidak berpengaruh. Tidak. Oke, lanjut lagi ke Evan April Yadi. Ini pertanyaannya adalah, sorry tadi mungkin saya telat nih, udah dibahas atau belum terkait konten deskripsi, contoh di Instagram. Ada yang tulis keterangan gitu kan captionnya. Bagaimana tips membuat deskripsi yang powerful dan marketable? Apakah ada maksimal kalimatnya, lebih banyak kalimat non formal mungkin, atau lebih tadi juga sempat ada yang nanya kalau apa namanya, kalau di video itu mungkin 3 detik pertama atau 7 detik pertama, apakah itu berpengaruh? Mohon dijawab, Mas. Definitely. Saya jawab dulu dari sisi gambar dan video ya. Karena biar gimana pun nih mata kita akan lihat yang gambarnya dulu. Nah, tadi on point banget Mbak Kenny. Kita kan pola penggunaannya di HP itu kan sangat cepat kan. Orang kan thumb scrolling atau dia akan swipe. Itu berarti kita punya konten itu the first atau 5 detik pertama itu penting sekali untuk orang menentukan apakah dia akan lanjut apa dia skip. Nah, jadi 5 detik pertama. Contoh kalau bisnis, misalkan kita tujuannya ads, 5 detik pertama itu benar-benar ngomong yang kita mau ngomongin, key message-nya apa. Misalkan harganya promo, ya harga promo di depan. Kalau misalkan produknya apa, fiturnya di depan. Itu dulu yang penting. Nah, kalau kita bicara captioning ini sebenarnya bukan masalah panjang lebar, cuman masalah kejelasan. Mungkin tentunya orang akan baca biasanya kan beberapa kalimat pertama ya. Itu ya. Itu mungkin yang
sudah cukup menjelaskan produknya, kalau memang promo seperti apa dan sebagainya. Jadi definitely nggak terlalu bertele-tele panjang, itu nggak akan efektif. Lebih ke mungkin 3 sentence saja sih yang cukup deskriptif dan hashtag seperti itu. Ya, mungkin juga lebih tahu audiensnya siapa. Kalau misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak gitu kan, mungkin boleh Yes. pakai kata-kata yang sederhana, yang bahasa Indonesia misalnya seperti itu. Jadi memang harus diketahui siapa juga audiensnya. Nah, berikutnya nih ada pertanyaan dari Julius Andika. Mas Julius ini tanya berapa persen success rate dari ads di Instagram feed atau story? Apakah ada algoritma khusus dalam pemunculan ads? Misal menyesuaikan dengan user yang memiliki interest terhadap produk serupa atau random user. Soalnya kalau kayak gini nih Mas, saya bisa dikasih maksudnya yang muncul di Instastory saya itu ya, ads-ads-nya itu kalau nggak makanan baju, itu kan mengundang kita untuk belanja gitu loh Mas. Betul. Jadi gini sih, sebenarnya straight answer ya, Mas Julius ya. Tentunya stories ini mungkin slightly lebih efektif lah. Ya. Kenapa tadi kan logikanya kan gini, kita semua kan lebih ke stories kan di awal, ya kan? Tentunya stories itu pasti lebih tinggi conversionnya. Nggak ada algoritma khusus untuk pemunculan ads. Jadi gini, algoritmanya akan melihat ads itu tampilnya di mana sesuai dengan behavior dari target audience. Kalau target audience tersebut itu sukanya nongkrongnya di feed, ya keluarnya di feed. Kalau misalkan dia nongkrongnya di explore, keluarnya di explore. Kalau dia nongkrongnya di stories, keluarnya di stories. Sesuai dengan target audience-nya. Nah, jadi kalau kita lihat, tapi in general memang stories ini cukup populer traction-nya, ya kan? Jadi mungkin buat saya, pertama adalah memilih placement-nya itu di semua placement yang ada, stories dan feed, ya kan? Nah, dari situ baru kita lihat nih, dites gitu. Kalau kita ngambil, kan kadang-kadang kan ada satu konten ya, yang kita keluarin di feed dan di stories, artinya akan di-adopt oleh Instagram atau Facebook untuk masuknya ke stories. Nah, coba deh bikin konten yang memang formatnya itu stories, yang artinya ini vertikal. Nah, dilihat di situ performance seperti apa, dibandingkan. Biasanya itu akan lebih bagus. Nah, di stories juga, coba juga bikin konten yang lebih nggak terlalu promote driven gitu, yang lebih kayak kita kan kalau nge-post story kan keseharian ya, coba deh bikin kayak gitu. Makanya kan influencer itu kan bagus karena dia kan nge-postnya kan keseharian kan. Coba di-adapt kayak gitu tuh ceritanya. Jadi buat saya titipannya stories itu disesuaikan dengan behavior-nya juga untuk bisa melihat hasilnya. Tapi straight answer ya pasti stories in general lebih efektif gitu. Ya. Ya. Nah makanya nih udah nggak ada alasan lagi untuk UMKM, wah fotonya harus bagus apa segala macam. Justru yang naik itu di Instastory adalah foto keseharian, misalnya kayak di dapur atau mungkin untuk baju gitu ya, untuk pakaian ya tinggal foto di depan cermin, selfie seperti itu kan yang lebih menjual akhirnya gitu. Dan ada pertanyaan terakhir nih Mas, dari Friska Andrea, kalau tadi udah ngomongin Facebook, udah ngomongin Instagram, Friska ini nanya untuk WhatsApp, jadi semuanya kita omongin pada siang hari ini ya. Pertanyaannya adalah, untuk WhatsApp Pro Business, apakah harus terpisah dari yang WhatsApp pribadi owner, atau bisa ada settingnya juga kapan mau pakai yang bisnis, kapan mau pakai yang pribadi gitu? Oke. Pertama untuk WhatsApp ini ada 2 tipe aplikasi, bisnis dan WhatsApp yang usernya untuk penggunaan umum ya, untuk pribadi. Kalau saya sarankan, kalau bisa nomornya untuk bisnis dipisahkan sama personal, ya kan? Karena pasti nanti semakin bisnis semakin besar, tentunya traffic komunikasi makin banyak. Kalau dicampur aduk akan sulit ya di manage. Jadi cobalah di dua. Nah, kalau HP cuma satu gimana? Bisa, karena kalau HP cuma satu kan bisa download 2 aplikasi. Oke. Nah, sekarang kan HP itu sering yang dual SIM card. Iya, betul. Ya kan? Jadi bisa dual SIM card, 1 HP, 2 aplikasi. Nah, jadi kita bisa bedain. Nah, itu pertama. Kalaupun udah ada di private, mau pindah nih ke bisnis ya, nggak apa-apa, tinggal download aplikasinya, nanti tinggal dipindahin. Karena dia otomatis akan pindah. Nggak perlu di-reset. Jadi sangat mudah dan nanti bisa kalau udah punya bisnis mau pindah ke yang pribadi juga bisa. Jadi ini masalahnya cuman ini cukup fleksibel, tapi saran saya dipisahkan nomornya dari awal untuk bisnis dan pribadi. Ya. Mas, berarti aku ingin make sure lagi. Jadi kalau misalnya untuk satu nomor bisa dipakai untuk bisnis dan bisa dipakai untuk pribadi. Nggak, satu nomor itu, jadi kan one on one ya di WhatsApp ya. Misalkan nomor saya 1, itu di map ke 1 pribadi. Cuman kalau saya mau gampang 1 HP kan bisa ambil dual SIM, ya kan?
Nah, jadi kita bisa taruh WhatsApp personal sama WhatsApp bisnis di dalam satu HP, tapi nomornya itu disesuaikan. Harus Gitu. harus beda ya. Oke deh kalau kayak gitu. Sudah ada 5 pemenang yang mendapatkan flash berisi 150.000, yaitu Sri Budi, Ovirianti, Evan Apriliadi, Julius Andika, dan juga Friska Andrea. Nah, untuk 5 pemenang yang saya bacakan, yang tadi pertanyaan saya bacakan ya, silakan langsung memberikan identitas Anda dengan menuliskan nama, alamat, dan nomor telepon. Nah, ini Mas Julius tadi udah kasih alamat sama nama, tapi nomor teleponnya lupa, Mas. Ya, sekali lagi saya panggilkan untuk Sri Budi, Ovirianti, Evan Apriliadi, Julius Andika, dan Friska Andrea, silakan memberikan nomor telepon, nama, dan juga alamat lengkap. Nah, Mas, untuk penutup pada siang hari ini, boleh nggak Mas Aldo memberikan 1-2 patah kata lagi nih? Ya, thank you. Saya pertama-tama ingin berterima kasih untuk waktunya dan banyak pertanyaan yang sangat bagus dari audience. Mungkin buat saya pesan buat teman-teman di kedepannya ini kalau menggunakan Facebook untuk tujuan marketing, kita mencoba untuk mempelajari, ya kan, test and learn, ya kan, karena setiap bisnis meskipun sama pasti beda-beda resepnya, dan Betul. itu sangat bagus untuk kita pelajari, dan it's okay to sometimes make a mistake, tapi kita tahu nih ke depannya untuk scale itu kayak gimana caranya. Ya. Kalau mau belajar lebih lanjut buat teman-teman, hari ini nggak mungkin menjawab semua pertanyaannya, tapi bisa pergi ke Facebook Blueprint, ya, Facebook Blueprint, nanti saya ketik juga di sini untuk bisa detail. Nah, terakhir saya mau ucapkan ya, semoga di masa-masa ini teman-teman bisa naik kelas di digital, ya kan, bisa membantu untuk memperkuat bisnis kedepannya dan bisa benefit dari platform kami juga. Sekian dan terima kasih. Yeay, terima kasih Mas Aldo. Hidup UMKM Indonesia ya. UMKM Indonesia. Yes. Jadi teman-teman sekali lagi tadi Mas Aldo udah kasih tahu kalau misalnya mau nanya-nanya tentang ads, tentang Instagram, Facebook, dan WhatsApp bisa ke Facebook Blueprint. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu tentang acaranya BCA yaitu UMKM Fest 2021, karena seperti yang tadi Kenny bilang, acaranya makin lama makin seru ya, pembicara di webinarnya juga seru-seru semuanya, dan pastinya ada diskon-diskon yang menarik dari BCA. Untuk itu, saya ingin mengajak teman-teman untuk main ke umkmfest.bca.co.id. Sekali lagi untuk para pemenang jangan lupa ya untuk kasih alamat, nama, dan nomor telepon di kolom komentar. Kalau gitu sekali lagi terima kasih Mas Aldo. Sampai jumpa di acara-acara berikutnya, pastinya persembahan dari BCA. Terima kasih. Thank you semua. Stay safe. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini jalan jadi anak lokal keren. Buka umkmfest.bca.co.id, terus klik belanja. Pilih dulu kategorinya, lalu cari yang srek di hati. Isi data diri, biar nggak ada kesalahan yang bikin penyesalan. Lengkapin alamat, biar kerennya nggak salah alamat. Ada diskon hingga 50% dan gratis ongkir. Pilih metode bayar yang kamu mau. Cek sekali lagi, lalu bayar deh. Fix no debat, kamu sah jadi anak lokal keren. Kalau mau ikutan keren, langsung aja ke umkmfest.bca.co.id.